Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Jalan Hidup. Pada umumnya orang yang bermoral, masyarakat yang santun dan beretika akan mengusahakan diri menjadi manusia yang baik. Demikian pula dengan agama-agama pada umumnya juga mengusahakan agar umatnya berpribadi baik. Namun persoalannya adalah, apakah kebaikan itu? Baik yang bagaimanakah yang dipahami oleh mereka? Apakah mereka benar-benar di mata Allah? Tentu dalam ukuran manusia bukan distandarkan dengan kebenaran Allah yang mutlak. Artinya apakah mereka benar-benar benar di mata Allah? Tentu dalam ukuran manusia bukan distandarkan dengan kebenaran Allah yang mutlak. Benar-benar benar di mata Allah untuk ukuran manusia bersifat relatif sesuai dengan ukuran dan porsi yang diberikan kepada masing-masing individu dan komunitasnya. Itulah sebabnya nanti di pengadilan Allah, sesuai dengan Wahyu pasal 20 ayat 12, ada banyak buku yang dibuka dan setiap orang dihakimi menurut atau berdasarkan apa yang tertulis dalam buku-buku itu. Dalam hal ini, masing-masing orang memiliki ukuran nurani dan norma yang berbeda. Dengan demikian, sesungguhnya kebaikan itu relatif. Tergantung porsi yang dimiliki masing-masing individu dan komunitas. Porsi dari Tuhan maksudnya ya. Porsi dari Tuhan yang dimiliki masing-masing individu, atau porsi dari Tuhan yang diberikan kepada masing-masing individu, saudara. Dilihat dari subjeknya, dalam hal ini Tuhan, kebenaran itu mutlak, tetapi kalau dilihat dari objek atau si pelaku dari kebenaran itu bisa relatif. Pernahkah kita mempersoalkan bagaimana manusia yang baik itu menurut umat Perjanjian Baru? Apa ukuran kebaikan itu? Tentu suatu kebaikan harus ditinjau dari perspektif atau sudut pandang Tuhan, bukan kebaikan menurut manusia. Mengapa? Sebab Tuhan adalah satu-satunya arsitek agung yang menciptakan manusia. Tuhanlah yang berhak menentukan ukuran kebaikan itu. Idealnya, ukuran kebaikan bagi manusia tidak boleh diukur dengan ukuran apapun dan manapun. Jadi idealnya ukuran kebaikan bagi manusia tidak boleh diukur dengan ukuran apapun dan manapun. Tuhan yang menetapkan ukuran kebaikan dari perspektifnya kepada masing-masing individu. Kepada masing-masing individu. Ini penjelasan penting untuk dipahami, saudara. Jadi Tuhan itu menetapkan ukuran kebaikan dari perspektifnya, dari sudut pandang Tuhan maksudnya, saudara, dari perspektifnya kepada masing-masing individu. Tuhan yang menentukan ukuran itu. Kalau agama pada umumnya, semua umatnya rata memiliki standar kebaikan berdasarkan hukum yang tertulis. Tetapi kalau orang percaya, bukan hanya hukum yang tertulis, tetapi kehendak Allah. Tuhan yang tahu apakah kebaikan itu sesungguhnya.
Inilah yang sebenarnya merupakan rencana Allah sejak semula. Menciptakan manusia yang baik dalam ukuran Tuhan, yaitu yang memiliki gambar, selem, dan rupa demos Allah. Kejatuhan manusia ke dalam dosa telah merusak rencana Allah tersebut atau menundanya. Rencana itu digenapi pada zaman Perjanjian Baru, yaitu dengan adanya kedatangan Tuhan Yesus yang menyediakan keselamatan, yaitu fasilitas yang cukup untuk membawa manusia kembali ke rancangan Allah semula. Dengan demikian, sesungguhnya rancangan Allah untuk manusia adalah manusia menjadi makhluk yang memiliki kebaikan dalam ukuran Tuhan, yaitu dari perspektif yang dirasakan oleh Allah. Bukan diukur dengan hukum-hukum yang tertulis. Hukum-hukum yang tertulis tidak memiliki perasaan. Hukum seperti itu mati. Tetapi kalau ukuran hukum itu adalah Tuhan sendiri, yaitu pikiran dan perasaan Allah, ini adalah hukum yang hidup, sebab Allah hidup, saudaraku. Tuhan Yesus tegas mengatakan bahwa orang percaya harus sempurna seperti Bapa di surga. Sempurna seperti Bapa artinya sanggup memahami apa yang Bapa inginkan untuk dilakukan. Dalam hal ini Allah menjadi ukuran kebenaran atau ukuran kebaikan. Bukan hukum yang tertulis. Hukum tertulis secara umum seperti yang kita kenal sekarang, yang berakar pada dekalog, yang dipahami secara legalistik, itu untuk manusia pada umumnya atau untuk orang beragama pada umumnya, saudara. Manusia beragama tidak berpusat pada karya salib. Manusia beragama berpusat pada hukum atau berpusat pada peraturan. Sedangkan orang percaya berpusat pada hukum, yaitu Allah sebagai hukumnya. Maksud saya, kalau orang beragama menjadikan hukum yang tertulis sebagai pusatnya, tetapi kalau orang percaya Tuhan sebagai hukumnya. Tidak berpusat pada hukum yang tertulis, itu untuk orang percaya, tetapi Tuhan sebagai hukumnya. Dengan hal ini sangat jelas bahwa tujuan keselamatan adalah mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula, yaitu menjadikan manusia yang memiliki landasan hukum Allah sendiri. Sesungguhnya kekristenan tidak dapat dipadankan dengan agama manapun. Kekristenan adalah jalan hidup, dan jalan hidup itu adalah Yesus sendiri sebagai modelnya. Agama-agama adalah jalan hukum, artinya hukum yang harus dijalani. Tapi orang percaya adalah jalan hidup, artinya yang dijalani adalah kehendak Allah yang hidup. Segala sesuatu yang selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah yang hidup. Kalau agama dipandu oleh etika yang didasarkan pada hukum, tetapi kekristenan dipandu oleh Roh Kudus untuk mengenakan gaya hidup Yesus sebagai model manusia dikehendaki Allah. Sola Gracia.